Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kasih setia Tuhan yang tidak akan pernah habis dalam setiap hidup kami. Pada hari ini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar, biarlah apa yang sebentar kami dengar tentang kebenaran firman Tuhan, bukan sekadar kami mendengar Bapa, tapi kami juga lakukan dalam setiap kehidupan kami. Tuntun dan membuat kami mengerti akan apa yang menjadi kebenaran Tuhan pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu, Saudara sekalian, pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dengan tema yang saya ambil pada hari ini berbicara tentang kesetiaan yang berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaannya. Jarang sekali orang mau setia ketika apa yang diharapkannya tidak seperti kenyataan. Kita lihat di sini bahwa orang mau setia apabila ada upah. Orang mau setia apabila ada segala sesuatu yang ingin dia dapatkan. Dan inilah kenyataan dalam setiap kehidupan kita. Begitupun hal sama yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu, bahwa ketika dalam mengikut Tuhan, seringkali yang tidak kita dapati dalam setiap kehidupan kita ini adalah ketidaksetiaan dalam setiap kehidupan kita. Hati kita gampang berubah, hati kita mulai berubah. Karena apa Bapak Ibu? Karena dari awal kesetiaan kita tidak kita pegang dalam setiap kehidupan kita. Tidak sedikit yang awal mulanya begitu setia melayani Tuhan. Namun kita lihat bahwa dalam seiring berjalannya waktu, kesetiaan itu mulai luntur, kesetiaan itu mulai diuji dalam setiap kehidupan kita. Terbentur masalah, kita tidak lagi setia dalam melayani Tuhan. Tergentur segala sesuatu, kita mulai mengambek dengan Tuhan dan tidak setia dalam melayani Tuhan. Kita lihat di sini bahwa sepertinya kesetiaan kita kepada Tuhan itu tergantung cuaca. Ketika hati lagi mendung, kita tidak lagi bersemangat. Dikala hati kita lagi cerah, kita menggebu-gebu untuk Tuhan. Kita harus ingat di sini Bapak Ibu bahwa untuk meraih segala sesuatu, baik mimpi, baik segala cita-cita kita, harapan kita, segala sesuatu yang kita inginkan, sudah seharusnya dibutuh kesetiaan dalam setiap kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil secara maksimal apabila kita melakukannya dengan setia dalam setiap kehidupan kita. Nah, bagaimana kehidupan orang percaya, kehidupan orang yang dikatakan bahwa sudah mengikut Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kita menjaga kesetiaan kita dalam melayani Tuhan? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, bagaimana untuk menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan? Yang pertama adalah kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Artinya di sini adalah ketika kita memiliki iman yang teguh, maka kita akan setia dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Dalam Lukas 16 ayat yang ke-10, firman Tuhan berbicara seperti ini Bapak Ibu, bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10 ini sudah menjelaskan bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, maka ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa dalam bahasa asli kata kesetiaan itu berasal dari kata yang sama dengan kata iman. Dan tahukah kita bahwa yang menjadi dasar kesetiaan kita kepada Tuhan adalah iman kita kepadanya. Iman yang teguh kepada Tuhan
akan mempertahankan iman kita, kesetaan kita kepada Tuhan. Dan kita lihat di sini bahwa ketika berbicara mengenai kesetiaan secara langsung, kita juga akan diingatkan lagi dengan dua karakter Bapak Ibu, yaitu berbicara tentang apa Bapak Ibu? Keteguhan dan dapat diandalkan. Jadi ketika apabila iman kita memiliki iman di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi seseorang yang teguh, seseorang yang kuat dalam menjalani hidup ini dan menjadi orang yang dapat diandalkan oleh Tuhan, baik Tuhan maupun sesama kita. Dan kita lihat di sini bahwa sebaliknya ketika kita tidak setia, berarti kita tidak menjadi orang yang dapat diandalkan. Contoh yang bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, perjalanan dari seorang nabi, seorang tokoh Alkitab yang kita bisa belajar, Abraham. Abraham memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Abraham menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan setia. Artinya Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa iman yang teguh di dalam Tuhan membuat Abraham setia dalam menanti janji Tuhan dalam kehidupannya. Abraham berusaha menjadi pribadi yang dapat diandalkan dalam pekerjaan Tuhan. Dia setia, dia kerja keras dengan setiap perkara-perkara kecil yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya. Walau dia tidak mengerti apa yang akan disediakan oleh Tuhan, namun kesetiaannya kita lihat di sini. Dia bisa menikmati janji yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya. Hari ini pun kita sama, berbicara tentang kesetiaan tidak mudah dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita harus setia ketika kita sudah mengikut Tuhan. Dan ketika kita setia untuk mempertahankannya, kita harus memperkuat iman kita sehingga iman kita teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, berbicara tentang bagaimana untuk menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau tadi kita berbicara tentang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, dan yang kedua, kita berbicara juga untuk mempertahankan kesetiaan kita. Yang kedua, kita harus bisa menjaga kekudusan hidup. Roma 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua, firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa untuk mempertahankan, untuk menjaga kesetiaan kita sehingga kesetiaan kita ini berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menjaga kekudusan hidup. Firman Tuhan katakan bahwa oleh karena kemurahan Allah, firman Tuhan menasihatkan kita supaya apa? Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Firman juga Tuhan katakan ayat kedua bahwa janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya di sini Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita ingin mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan, firman Tuhan katakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budi kita, berubahlah oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah mengajarkan kita bahwa kita tidak sama dengan dunia ini. Karena apa? Karena kita tidak berasal dari dunia ini Bapak Ibu. Istilah Bapak Ibu kita lihat di sini bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Artinya Bapak Ibu, Tuhan adalah terang. Bagaimana kita bisa bersatu dengan terang itu? Maka kita juga harus bisa berubah menjadi terang. Kita tidak bisa berada dalam suatu kegelapan Bapak Ibu. Hari ini sama Bapak Ibu, jangan jadi dengan serupa dengan dunia ini. Sadarilah bahwa kehidupan kita adalah anak-anak Allah, anak-anak terang. Hendaklah kita memikirkan perkara-perkara yang berhubungan dengan kekekalan.
Belajarlah mencari tahu apa yang berkenan kepada Allah, apa yang berkenan kepada Tuhan. Dengan apa Bapak Ibu? Mempelajari setiap apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan hari ini. Jangan mencobai diri kita sendiri hari ini dengan apa? Dengan melakukan dosa Bapak Ibu. Kecerendungan pendosa adalah berbuat dosa dan terus melakukannya. Jadi, jauhi hal-hal yang membuat kita terjerumus atau jatuh di dalam dosa. Jadi hari ini belajar menjaga kekudusan hidup kita. Jaga apa yang kita perkatakan hari ini. Jaga apa yang kita dengar hari ini. Jaga apa yang kita lihat hari ini. Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Hidup kita layak di hadapan Tuhan. Sehingga kesetiaan kita yang sudah kita bangun dari awal ketika kita mengikut Tuhan tidak terbuang dengan sia-sia. Tidak percuma ketika kita berada di suatu titik pada ujungnya. Hari ini kita belajar bagaimana kita mempertahankan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Tidak gampang Bapak Ibu, tapi ketika kita mau belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan, belajar untuk tahu apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kebenaran itu sendiri. Puji Tuhan, ini dua hal yang bisa saya bagikan bagi setiap kita pada hari ini, bahwa ketika kita ingin menjaga kesetiaan kita di hadapan Tuhan, pertama berbicara tentang memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus bisa menjaga kekudusan hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita mau berdoa dan mengucap syukur buat setiap kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk penjodohan, biarlah Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan dan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.